Halo, selamat pagi sahabat profesional Indonesia. Nah, kalau kali ini saya akan menghadirkan bukan sebuah pembicara yang sangat menarik sekali karena beliau adalah wanita yang pernah menjadi CEO IPF Internasional. Namanya Bu Betty Alisabana. Kita lihat nasihat beliau tentang bagaimana mengimplementasikan sebuah nilai harmonisasi di organisasi kita, dan akan disinggung sedikit tentang kompeten yang diperlukan ketika organisasi itu ingin maju karena menjalankan nilai-nilai tersebut. Kita simak saja apa yang akan disampaikan. Mari kita lihat. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, penuh semangat kepada semua peserta dan juga kepada semua panelis. Saya juga mau share screen ya, sebentar. Baik, nanti Pak Kus, saya akan singgung sedikit mengenai kompeten juga ya. Siap Bu, siap. Baik, kita akan mulai. Jadi yang ditugaskan kepada saya adalah tentang harmonis. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit memberikan background ya, kenapa nilai-nilai inti ini sangat penting. Dan kita juga menyambut sangat baik bahwa BUMN mendefinisikan itu dengan sangat baik dan sekarang dalam proses untuk internalisasi dan implementasinya. Nilai-nilai itu sangat penting karena nilai-nilai ketika dilaksanakan dengan konsisten itu menjadi motor terbentuknya culture ya, dan culture itu mendorong employee engagement yang ujungnya kita bisa melayani dengan lebih baik dan memberikan nilai kepada stakeholders dengan lebih baik lagi ya. Jadi itu sedikit ilustrasi kenapa nilai-nilai inti itu sangat penting. Nah, di dalam perjalanan menuju value-based leadership ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah dimulai dengan leadernya ya. Jadi value-based leader saya akan bahas ada 4 prinsipal. Kemudian itu value-based leader itu membentuk value-based organizations, ada 6 practices. Secara singkat nanti akan saya bahas, dan kemudian ini akan membawa BUMN dari sukses ke significance ya. Jadi bukan hanya sukses di dalam organisasi BUMN-nya sendiri, tetapi memberikan pengaruh keluar kepada bangsa kita ya. Nah, yang pertama adalah 4 prinsipal untuk menjadi value-based leader ya. Jadi yang pertama adalah self-reflections. Di mana di sini kita berrefleksi dan mengidentifikasi nilai-nilai diri dan hal-hal yang terpenting. Komitmen kita itu akan luar biasa terhadap organisasi apabila sebetulnya ada keselarasan antara nilai-nilai diri kita dengan nilai-nilai organisasi. Kemudian yang kedua, prinsipalnya adalah balance ya, kemampuan kita untuk melihat situasi dari berbagai perspektif, termasuk dari sudut pandang yang berbeda. Jadi ini dalam kaitannya dengan harmonis tadi penting sekali bahwa kita bisa melihat sesuatu bukan hanya dari perspektif kita, tetapi juga dari perspektif orang lain. Sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang holistik, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang mempertimbangkan dampak yang lebih luas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah self-confidence. Jadi self-confidence yang sebenarnya adalah kita percaya pada diri sendiri yang memungkinkan kita menerima diri kita seutuhnya, menyadari kekuatan dan kelemahannya, dan karenanya fokus kepada perbaikan yang berkelanjutan. Termasuk di dalamnya, dalam self-confidence ini terbuka untuk mengundang masukan-masukan dari berbagai pihak dan juga berani angkat bicara ketika keputusan organisasi tidak sesuai dengan nilai-nilai inti. Dan kemudian prinsip yang keempat adalah humility, kemampuan kita untuk tidak lupa siapa kita, untuk menghargai setiap orang dan untuk memperlakukan setiap orang dengan penuh penghargaan.
Jadi hal ini akan memotivasi tim untuk mendukung pemimpinnya menuju keberhasilan. Jadi salah satu bagian dari harmonis adalah kita menghargai orang lain dan mengajak mereka untuk bersama-sama mencapai sesuatu yang sifatnya win-win, ya. Nah, jadi ini bagi Bapak dan Ibu saya tampilkan nilai-nilai harmonis sesuai dengan yang didefinisikan oleh Kementerian BUMN, ya, agar kita mempunyai referensi yang sama, yaitu menghormati dan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Dan ini penting sekali karena sekarang ini kita hidup di era perubahan yang sangat cepat, di mana kita dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi, dan untuk melakukan inovasi-inovasi itu kita membutuhkan tim yang sangat beragam dan kemampuan kita untuk menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, baik latar belakang keilmuan, latar belakang agama, latar belakang suku bangsa, maupun latar belakang apapun yang berbeda-beda itu memungkinkan kita untuk mendapat hasil yang maksimal dari sebuah tim yang beragam. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui sikap kooperatif dan komunikatif dengan sesama rekan kerja dalam pelaksanaan tugas, tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya konflik yang mengarah pada perpecahan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Kemudian saling tolong, gemar menolong, serta memiliki rasa peduli dan empati terhadap rekan kerja dan lingkungan masyarakat sekitar, tidak memaksakan pendapat dan menghargai perbedaan pendapat dan gagasan orang lain. Ini juga bagian yang sangat penting. Bersedia berbagi solusi, informasi, dan atau data sesuai dengan kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pekerjaan, dan berperilaku dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan dan standar etika yang berlaku, ya. Jadi ini adalah harmonis dalam pendefinisian akhlak BUMN. Selanjutnya saya akan menyinggung mengenai kompeten, ya. Jadi barusan saya tambahkan. Jadi kompeten di dalam pendefinisian adalah menyelesaikan tugas yang diberikan dengan kualitas terbaik. Berpikir kreatif untuk menyelesaikan permasalahan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, moral, dan etika yang berlaku. Jadi kita harus bisa berpikir bukan hanya yang biasa-biasa saja, tapi justru yang kreatif, ya. Disiplin dan memanfaatkan waktu kerja untuk melaksanakan kegiatan produktif, peduli dan berkomitmen membantu orang lain belajar. Jadi kompeten di sini bukan hanya kompeten terhadap diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain untuk menjadi lebih baik. Dan biasanya justru ketika kita membantu orang lain untuk belajar, bukan hanya orang lain menjadi lebih kompeten, kita pun akan menjadi lebih kompeten. Menjadi teladan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, meningkatkan kecakapan dan kemampuan kompetensi untuk melaksanakan tugas yang diberikan, dan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Ini juga sangat penting karena ada istilahnya learn, unlearn, dan relearn, ya. Sesuatu yang kita pelajari di belakang hari bisa jadi sudah tidak relevan dengan perubahan yang terjadi, ya. Tahun ini saja perubahannya dengan adanya COVID-19 ini luar biasa. Tiba-tiba semua orang harus bisa nyaman bekerja dengan menggunakan teknologi, ya. Jadi ini adalah kita dan untuk itu kita harus terus belajar, ya. Nah, apa yang tadi dibahas ini adalah sebetulnya sesuai dengan 5 attributes tenaga kerja kelas dunia. Jadi bukan hanya soal talent saja, tentu talent penting, tetapi juga dibutuhkan passion, ya, antusiasme. Kemudian people skills. Ini people skills ini kaitannya adalah harmoni tadi, peduli kepada orang lain, menghargai perbedaan, dapat membangun trust dan berkolaborasi dengan semangat win-win.
Kemudian agile, mampu untuk berubah dengan cepat dan beradaptasi dengan perubahan di lingkungan pekerjaan. Ya, learn, unlearn, relearn. Jadi ini kaitannya dengan kompetensi. Dan yang berikutnya adalah grit dan growth mindset, adalah kecenderungan untuk tidak menyerah ketika dihadapkan. Kita akan dikasih. Ya, dihadapkan pada rintangan, kegigihan dan semangat untuk merealisasikan tujuan jangka panjang. Ya. Nah, tadi dalam kaitannya dengan harmonis tadi, salah satu tipsnya adalah ketika kita melihat suatu situasi, kita biasanya atau kita tidak boleh berhenti dengan melihat dari sudut pandang diri sendiri, sudut pandang kita sesuai dengan yang kita rasakan dan sesuai dengan kepentingan kita, tetapi kita juga harus melihat dari pihak lain, realitas dari sudut pandang orang lain, apa yang dirasakan seandainya kita ada di posisi ini, ya. Dengan begitu akan timbul empati sehingga kita bisa merencanakan segala sesuatu dengan memperhatikan kepentingan pihak yang lain. Nah, kemudian bagian yang sangat penting dari harmonis tadi adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Ya, jadi komunikasi itu kelihatannya sederhana, tetapi berdasarkan survei 70% dari permasalahan di dunia kerja itu adalah akibat dari buruknya komunikasi. Sehingga ketika kita ingin membangun harmonis tadi, penting sekali kita memahami pentingnya komunikasi dan bagaimana membuat komunikasi ini dengan baik. Dan di dalam berkomunikasi ada 4 blok bangunan komunikasi. Blok yang pertama adalah audiens. Jadi kita harus kenali audiensnya siapa, karakternya seperti apa, sudut pandangnya seperti apa, fokus perhatiannya seperti apa. Dengan demikian, komunikasi kita harus disesuaikan dengan audiens tersebut. Kemudian yang kedua, pesan. Jadi pesan yang kita sampaikan perlu memperhatikan audiens, perlu juga kita menyadari apa yang kita ingin timbulkan dari segi pikiran, perasaan, dan langkah yang kita inginkan dari audiens kita. Lalu kita merencanakan pesan kita dengan pertimbangan itu. Dan syarat-syarat sebuah pesan yang baik adalah clear, jadi jelas bagi audiens, target audiensnya, concise, tidak bertele-tele, cukup ringkas. Correct, datanya itu betul-betul kita cek kebenarannya. Sekarang ini banyak yang sekedar meneruskan hoax tanpa mengecek kebenarannya dan mengakibatkan banyak keributan. Ya. Kemudian complete, artinya datanya lengkap sehingga audiensnya bisa memahami. Sopan, ya, courteous, dengan penuh penghargaan, dan konkret dengan ilustrasi sehingga mudah dipahami oleh audiensnya. Kemudian yang ketiga dari 4 blok bangunan komunikasi adalah konteks. Jadi di dalam berkomunikasi kita perlu memperhatikan hubungan kita dengan audiens kita seperti apa, lokasinya dan waktunya. Jadi harus disesuaikan dengan konteksnya. Sebagai ilustrasi, kalau kita ingin memberikan masukan yang sifatnya kritik, tentu kita harus memilih waktu dan lokasi yang tepat. Jangan sampai kita lakukan kritik itu di depan umum misalnya, sehingga bisa membuat yang diberikan masukan tersinggung harga dirinya. Demikian juga waktunya, pastikan kita memberikan kritik pada waktu yang tepat. Kalau orang yang kita berikan masukan itu sedang dikejar-kejar tenggat waktu, sudah pasti kritik kita tidak akan didengar. Ya, jadi di dalam di dalam berkomunikasi kita harus memperhatikan konteks. Dan yang keempat, saya taruh di nomor 4, padahal ini sangat penting, bahkan paling penting adalah mendengarkan. Ya, jadi bagian yang penting dari berkomunikasi adalah mendengarkan. Mendengarkan level 1 adalah kita melihat dari asumsi kita, ya, itu jadi kita melihat, kita mendengarkan apa yang dikatakan, tetapi kita mendengarkannya dari asumsi kita. Jadi kita menjudge, ya. Kita harus mendengar sampai ke level 3. Jadi kalau ke level 2 itu kita mendengar sudah melihat dari sudut pandang
audiens kita dan situasinya. Tetapi lebih dalam lagi pada level 3, kita bisa mendengar bukan hanya yang diucapkan, tetapi juga yang tidak diucapkan. Ya, jadi kita bisa melihat ekspresinya dan merasakan ekspresinya dan memahami itu. Jadi kita mendengarkan dengan mata, dengan telinga, dan dengan hati. Dan ini bagian yang penting di dalam menumbuhkan harmonis. Dan yang berikutnya adalah win-win mindset. Jadi ketika kita ingin membangun nilai-nilai harmonis, maka kita harus mempunyai pola pikir win-win, ya, bukan menang sendiri, tetapi menang bersama-sama. Dan untuk bisa menang bersama-sama itu kita perlu memiliki 3 persyaratan. Satu adalah kita mature. Mature itu, dewasa itu bukan berarti 17 tahun ke atas. Ada orang yang umurnya 17 tahun ke atas tapi belum dewasa. Jadi dewasa di sini adalah keseimbangan antara keberanian, semangat, dan pertimbangan, ya, pertimbangan terhadap kepentingan-kepentingan yang lebih besar dan kepentingan orang lain. Kemudian integrity, jadi dia di sini memegang janji dan memperlakukan setiap orang dengan prinsip yang sama. Jadi artinya kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, kita harus memperlakukan orang lain dengan baik. Kalau kita ingin menang di dalam negosiasi, kita harus sadar bahwa orang lain pun ingin menang di dalam negosiasi. Ya, jadi kita perlu mempertimbangkan kepentingan orang lain. Dan yang ketiga adalah an abundance mentality. Kita tidak terpaku bahwa kemungkinannya itu hanya saya menang atau dia menang. Kemungkinannya itu ada banyak dan kita bersama-sama membahas agar semua pihak bisa menang. Ya, jadi ini adalah persyaratan win-win mindset yang sangat diperlukan agar kita bisa mencapai harmonis tadi. Nah, lalu bagaimana langkah berikutnya setelah seorang leader itu mempunyai menjadi value-based leader, dia harus membangun value-based organisasi. Dan untuk itu, yang pertama saya quote di sini apa yang disampaikan oleh Stephen Covey, ya. What you do has far greater impact than what you say. Jadi seorang leader ketika dia ingin menularkan bukan hanya kata-katanya, tapi justru yang lebih besar pengaruhnya adalah apa yang kita lakukan. Jadi di dalam membangun value-based organization, maka leadernya sendiri harus pertama-tama menerapkan akhlak tadi, termasuk dalam hal ini harmonis dan kompeten. Ya, jadi itu dimulai dari leadernya. Jadi nomor 1, lead with values. Jadi memimpin dengan menggunakan values organisasi, termasuk di dalam values harmonis dan kompeten tadi. Ya, seorang leader perlu secara teratur mengkomunikasikan nilai-nilai, ya, mendemonstrasikan nilai-nilai itu, termasuk meng-hire orang-orang yang mempunyai nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai organisasi. Kemudian yang kedua, dia harus develop talent. Ini juga relevan dengan kompeten tadi. Jadi develop talent dan ketika kita develop talent bukan berarti bahwa saya harus develop talent maka saya kirim anak buah saya untuk datang ke training. Tidak cukup, ya. Jadi develop talent di situ kita tahu prinsip 70 20 10 bahwa yang 70 itu adalah dengan melakukan, ya. Jadi dari penugasan-penugasan dan dengan menerapkan. 20%-nya melalui feedback, melalui coaching. Jadi seorang leader ketika dia develop talent, termasuk ketika kita mendevelop kemampuan harmonisnya dan kompetensinya, kita harus bisa memberikan feedback. Ini gambarnya. Nggak keluar? Lancar Bu, lancar. Oke, terus lanjut. Oke. Kemudian jadi dia harus develop talent. Jadi 70-20 yang 10 training, ya. Jadi tiga-tiganya harus digunakan, ya, baik itu dari penugasan-penugasan, dari coaching, dari feedback, dari mentoring, dan juga dari yang sifatnya training, sifatnya knowledge, ya, dari training maupun dari membaca buku. Kemudian yang keempat,
communicate. Yang ketiga ya, set clear directions. Jadi setiap pegawai harus mengerti dengan jelas apa tugas dia. Termasuk dalam soal nilai-nilai itu setiap pegawai harus mengerti dengan jelas nilai-nilai apa yang diharapkan, yang di-expect untuk dipraktekkan, ya. Dan juga ketika kita menyampaikan directions itu, membahas directions itu perlu ada kaitan yang jelas antara tujuan organisasi, tujuan unit, dan tujuan masing-masing individu. Karena ketika seorang individu, seorang pegawai paham betul bagaimana kontribusi dia terhadap keberhasilan keseluruhan organisasi, maka keterlibatannya, komitmennya, nilai-nilai terhadap menilai organisasinya menjadi jauh lebih baik, ya. Kemudian yang keempat, communicate well. Tadi kita sudah bahas komunikasi itu sangat penting, dan komunikasi itu bukan hanya dalam keadaan baik, ya. Kadang-kadang dalam keadaan baik kita rajin berkomunikasi, termasuk ketika kita dalam keadaan krisis. Bahkan ketika kita dalam keadaan krisis, kita perlu lebih aktif lagi berkomunikasi sehingga semua tim kita tahu apa yang terjadi dan tahu bagaimana mereka harus menyikapi krisis ini. Karena sekarang ini di era perubahan kita membutuhkan setiap lini organisasi bisa mengambil keputusan, dan untuk itu dia harus tahu apa yang terjadi di dalam organisasi. Jadi itu mengapa communicate well menjadi penting. Kemudian yang kelima, build engagement. Semakin pegawai itu terlibat, komitmennya semakin tinggi, kontribusinya semakin tinggi. Bagaimana membuat pegawai ini terlibat? Satu tadi, pemahaman tentang kaitan antara tugas dia, tujuan yang dia harus capai, tujuan tim dan tujuan organisasi. Kemudian juga pemimpin tadi perlu juga punya self confidence untuk minta masukan dari timnya. Ya, jadi tidak berarti bahwa kalau kita melibatkan, minta masukan, mempertimbangkan masukan-masukan tim itu artinya kita tidak capable sebagai pemimpin. Justru pemimpin yang punya self confidence, dia tidak ragu-ragu untuk melibatkannya timnya, mempertimbangkan dan memasukkan masukan-masukan dari timnya sebagai bagian dari solusi yang dipilih, ya. Lalu juga yang penting adalah less telling, more coaching, ya. Jadi udah nggak zamannya lagi sekarang ini top down, ya. Jadi di keputusan diambil dari atas. Bisa lambat organisasi ini kalau keputusan harus menunggu dari atas. Justru kita harus berdayakan setiap tim agar bisa mengambil keputusan. Tim yang paling dekat ke lapangan, dia harus diberdayakan mengambil keputusan dan diberdayakan agar pengambilan keputusannya benar. Untuk itu kita perlu rajin melakukan coaching. Dan yang keenam adalah execute, ya. Jadi di sini problem solving, pengambilan keputusan di dalam executions harus sejalan dengan nilai-nilai organisasi yang sudah ditentukan tadi. Jadi nilai-nilai organisasi itu menuntun kita di dalam pengambilan keputusan. Nah, ini bagian yang terakhir, dari sukses menjadi significant, ya. Jadi BUMN yang excellence itu bisa menjadi motor dari bangsa yang excellence, ya. Jadi excellence in corporate values ketika itu diterapkan, diinternalisasikan, dilaksanakan akan membangun corporate excellence. Dan kalau kita bukan hanya di dalam organisasi saja menjalankan nilai-nilai, tetapi juga menularkan itu ke masyarakat, karena kita nilai-nilai itu diinternalisasi menjadi bagian dari kita dan diterapkan ketika kita
berinteraksi dengan masyarakat, maka itu akan menular menjadi social excellence dan selanjutnya menjadi national excellence. Demikian Pak Kus. Luar biasa. Luar biasa.